Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masih belajar dari rumah masing-masing ya, karena kondisi masih belum memungkinkan kita belajar di tatap muka. Baik anak-anak, Ibu pada hari ini akan menyampaikan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA dan SMK, materi surat lamaran pekerjaan bagian kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa baku. Yang kedua, mengidentifikasi keefektifan kalimat surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan kata sapaan. Yang keempat, menggunakan kalimat bertujuan. Yang kelima, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan. Yang keenam, menggunakan kalimat perincian. Yang ketujuh, menggunakan kalimat persuasif. Dan akhirnya diharapkan nanti anak-anak bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, persepsi kita kali ini, kita akan mengingat kembali materi pelajaran yang terdahulu. Masih ingat apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Masih ingat bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu? Baik anak-anak, surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan dari pihak yang dapat memberi pekerjaan. Sedangkan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan itu ada 1. Tanggal surat. Biasanya tanggal itu diawali dengan nama tempat. Kemudian yang kedua ada perihal, walaupun perihal ini boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga lampiran. Keempat alamat. Alamat yang dimaksud adalah alamat yang dituju. Alamat surat ya. Alamat ini ada 2 macam. Ada alamat dalam yang ada di dalam surat. Dan alamat luar yang ada di sampul atau amplop surat. Kemudian ada salam pembuka. Ada isi. Ada penutup. Dan tanda tangan dan nama jelas. Anak-anak, materi pertemuan kita kali ini adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan nanti akan dilanjutkan dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, ciri-ciri bahasa baku. Ya, kita ingat bahwa surat lamaran pekerjaan walaupun itu kategori surat pribadi, tetapi bahasanya menggunakan bahasa baku. Apa ciri bahasa baku? Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan implisit. Kemudian ada unsur kalimatnya lengkap. Kemudian pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Tidak rancu dan tidak berlebihan. Baik anak-anak, kita memperhatikan keefektifan kalimat. Salah satu bahasa yang harus diperhatikan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah keefektifan kalimat. Yang pertama, supaya surat itu efektif bahasanya, maka harus menggunakan kata ganti tunggal, saya, bukan aku ya. Kemudian menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Ya, menggunakan kalimat bertujuan karena memang surat lamaran pekerjaan itu punya tujuan ya. Kemudian menggunakan ungkapan ketertarikan terhadap pekerjaan yang kita minati itu. Kemudian menggunakan kalimat perincian, dirinci ya. Perincian itu ada 2 macam, perincian tentang identitas dan perincian komponen yang ingin ditawarkan di dalam lampiran tadi. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat untuk menarik perhatian orang, ya, sehingga orang tertarik dan menerima kita ketika kita meminta pekerjaan kepada orang tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Kalau kita sudah tahu bahwa surat lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa baku dan kalimat yang efektif, selanjutnya kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan penulisan surat.
Tujuan kita itu apa? Kemudian mencatat sumber informasi. Tentunya kita ingin menulis lamaran pekerjaan itu ada sumbernya. Dari sumber itulah nanti kita akhirnya tahu mengawali surat lamaran pekerjaan itu. Menulis awalan bagian pembuka surat lamaran pekerjaan itu. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau dokumen. Keempat, menyusun kerangka. Dan kelima, mengembangkan kerangka. Perhatikan contoh. Di sana ada tanggal yang diawali nama kota. Tenggarong Seberang 25 Juli 2020 ditulis lengkap ya. Kemudian ada perihal lamaran pekerjaan, lampirannya ada 4 lembar. Alamatnya ditujukan kepada pimpinan rumah makan enak misalnya ya di Tenggarong. Salamnya apa? Dengan hormat. Nah, di situ ada isi surat. Isi suratnya ada bagian pembuka. Nah, misalnya berdasarkan iklan yang dimuat di bla bla bla. Saya, kemudian dicantumkan rincian identitas, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir sampai alamat misalnya. Kemudian tujuan melamar pekerjaan. Ingin diterima sebagai apa? Karyawan, atau sebagai OB, atau sebagai manajer, atau sebagai apa. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dilampirkan misalnya foto, pas foto, misalnya ijazah, fotokopi KTP, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalimat persuasif, misalnya apabila saya diterima di perusahaan ini atau di rumah makan ini saya akan apa misalnya, mengikuti peraturan atau bagaimana. Baru penutup, misalnya demikian surat lamaran ini saya sampaikan, nah dan seterusnya. Jangan lupa diberi salam penutup, tanda tangan dan nama jelas. Anak-anak, setelah kalian mengetahui struktur kebahasaan dan langkah menulis surat, maka penugasan kali ini adalah 1. Perhatikan tugas individu pada buku kalian menggunakan buku SMA ya, halaman 27 sampai 28. Nah, tugasnya apa? Mengerjakan kerjakan secara berpasangan ya. Dibaca dulu, kemudian kerjakan secara berpasangan, kemudian pasangan yang satu dengan pasangan yang lain itu menukarkan untuk mendapat tanggapan. Maksudnya begitu ya. Penugasan 2. Baca dan cermati materi pada buku siswa SMA halaman 29 sampai 33. Kerjakan tugas individu 2 halaman 34. Tulislah sebuah lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dari media massa. Maksudnya media massa itu kalian bisa mencari dari koran, dari internet. Kalau ada lowongan pekerjaan maka berdasarkan lowongan itu tulislah sebuah lamaran pekerjaan. Anggap kalian sedang mencari pekerjaan, kemudian ada lowongan pekerjaan di sebuah media, kalian tulis lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang kalian temukan itu. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.